Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1 atau 5A dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Yang kedua, IPA, menjelaskan organ gerak pada hewan. Yang pertama, bahasa Indonesia. Ada 3 catatan penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, ide pokok atau gagasan utama atau sering kita sebut dengan gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan inti dari bacaan di suatu paragraf. Biasanya, kalimat pada ide pokok lebih singkat dibandingkan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, ide pokok tidak selalu sama dengan kalimat pertama pada setiap paragraf. Mengapa? Karena ide pokok dapat ditemukan pada kalimat awal setiap paragraf, atau kalimat akhir setiap paragraf, atau kalimat awal dan kalimat akhir setiap paragraf. Jadi, kita harus memperhatikan bacaan itu. Yang ketiga, ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama, yaitu awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Terdapat 3 jenis kalimat utama berdasarkan letaknya. Yang pertama, kalimat utama deduktif, merupakan kalimat utama yang terletak pada awal paragraf atau kalimat pertama pada paragraf. Cara mengingatnya cukup mudah. Caranya adalah deduktif huruf depan D. Depan huruf depan D, berarti sama-sama D, deduktif dan depan. Yang kedua, kalimat utama induktif, merupakan kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf atau kalimat terakhir pada paragraf tersebut. Yang ketiga, kalimat utama campuran, merupakan kalimat utama yang terletak pada awal dan akhir paragraf. Terdapat 3 cara langkah-langkah menentukan ide pokok. Di sini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan harus berurutan. Yang pertama, baca seluruh paragraf atau bacaan dengan cermat. Yang kedua, setelah kalian membaca semua bacaan, tentukan kalimat utamanya. Kalian boleh memberi garis atau memberi warna pada setiap kalimat utama. Yang ketiga, tandai ide pokok. Boleh menggunakan garis atau warna. Biasanya ide pokok ditemukan di setiap kalimat utama. Di sini disediakan 1 paragraf bacaan. Biasanya 1 paragraf terdiri dari minimal 4 kalimat. Jadi, kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama maupun jenis kalimat utama berdasarkan letaknya. Saya akan bacakan isi dari paragraf tersebut. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekornya. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki dan tangannya. Sudah jelas di sini ide pokok
yang dibahasnya adalah hewan amfibi. Dalam paragraf ini hanya membahas kata, jadi kita bisa menuliskan ide pokok hewan amfibi yaitu kata. Yang kedua, kalimat utama. Pada paragraf ini kalimat utamanya menceritakan tentang hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Mengapa? Karena setelah kalimat tersebut terdapat kalimat pengembang yang menunjukkan tahap-tahap hidup dari hewan kata tersebut. Jadi kalimat utamanya dapat kita tulis hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya kata. Perlu diingat, ide pokok kalimatnya lebih singkat dibandingkan kalimat utama. Yang ketiga, jenis kalimat utama di sini adalah terletak di awal paragraf atau di depan paragraf, sehingga disebut dengan kalimat utama deduktif. Contoh paragraf yang kedua. Perlu diingat, pada setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Contohnya, struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya burung penguin dan burung unta. Burung juga memiliki kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkeram mangsanya. Burung yang dapat terbang misalnya burung merpati dan burung elang. Itulah jenis burung atau aves yang menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak. Untuk menentukan ide pokok, kalimat utama maupun jenis kalimat utama masih sama, seperti langkah-langkah pada pembahasan sebelumnya. Ternyata pada paragraf ini, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu itulah jenis burung atau aves yang menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak. Mengapa? Karena pada kalimat sebelumnya membahas tentang alat gerak pada burung, maupun burung yang bisa terbang atau yang tidak bisa terbang. Jadi dapat kita tulis, ide pokok adalah alat gerak pada burung. Ingat, alat gerak pada burung ini terdapat pada kalimat utama, hanya kita mempersingkat kalimat tersebut. Dan untuk kalimat utama, kita tidak wajib menuliskan sama persis pada teks yang tersedia. Boleh kita rubah, yang terpenting adalah intinya sama. Jadi, kalimat utama dapat kita tulis jenis burung yang menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak. Karena kalimat utama terletak di akhir paragraf, maka disebut kalimat utama induktif. Contoh paragraf yang ketiga. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu dan rambut pada bagian tubuhnya. Alat gerak mamalia adalah sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang, atau disebut 4 kaki. Contohnya kuda, kambing, kucing, dan jerapah adalah hewan yang bergerak dengan kaki. Kemudian, monyet dan kera adalah hewan yang bergerak dengan sepasang tungkai depan atau disebut dengan tangan, dan tungkai belakang yang disebut dengan kaki. Mamalia yang bergerak menggunakan sayap adalah kelelawar, sedangkan mamalia yang bergerak menggunakan sirip dan ekor adalah paus dan lumba-lumba. Beberapa hewan tersebut merupakan jenis hewan mamalia. Ide pokok dapat kita tulis jenis hewan mamalia. Mengapa?
Karena pada kalimat utama ternyata pada paragraf ini ditemukan pada awal dan akhir paragraf untuk tulisan yang saya tebalkan tersebut. Sama-sama membahas tentang hewan mamalia. Jadi kalimat utama dapat kita tulis, hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu dan rambut pada tubuhnya. Untuk jenis kalimat utama, karena terletak di awal dan akhir paragraf, dapat kita tulis dengan kalimat utama campuran. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, ataupun otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, bahkan berenang. Terdapat dua jenis alat gerak pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama adalah alat gerak pasif terdapat pada tulang. Mengapa alat gerak pasif? Karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Yang kedua adalah alat gerak aktif terdapat pada bagian otot. Mengapa? Karena dapat bergerak sendiri tanpa bantuan tulang. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berenang. Amfibi atau hewan yang bisa hidup di darat maupun di air bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Untuk katak pada masa kecilnya bergerak menggunakan ekor karena tahap pertumbuhannya masih pada tahap berudu. Saat katak dewasa bergerak di darat menggunakan kaki dan tangan untuk melompat. Burung atau aves. Sudah kita bahas pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu burung yang hanya bergerak menggunakan kaki maupun burung yang bisa bergerak menggunakan kaki dan sayap. Contohnya burung yang hanya bergerak menggunakan kaki adalah penguin dan burung unta, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah burung yang bisa bergerak menggunakan sayap dan kaki. Contohnya burung elang, burung merpati, burung gagak, dan masih banyak lagi. Mengapa menggunakan sayap? Karena dapat terbang. Dan menggunakan kaki digunakan untuk berjalan, mencengkeram mangsa, maupun hinggap di pohon. Untuk burung penguin hanya bergerak menggunakan kaki karena tidak bisa terbang. Kaki digunakan untuk berjalan atau berpindah tempat. Mamalia. Di sini untuk jenis mamalia ada yang bergerak menggunakan kaki saja dan bergerak menggunakan kaki dan tangan. Untuk hewan yang bergerak menggunakan kaki, contohnya adalah sapi, kambing, kemudian serigala, dan masih banyak lagi. Untuk mamalia yang bergerak menggunakan kaki dan tangan, contohnya monyet, kera, orangutan. Kaki dan tangan ini digunakan untuk berpindah tempat, dan untuk tangan digunakan untuk makan maupun bergelantungan pada dahan-dahan pohon. Untuk hewan, mamalia yang bergerak menggunakan keempat kakinya digunakan untuk berjalan maupun mengais makanan yang terdapat di dalam tanah. Hewan reptil.
Terdapat beberapa contoh hewan reptil, diantaranya cicak, buaya, komodo. Hewan-hewan ini bergerak menggunakan kaki dan ekor yang digunakan untuk merayap atau merangkak. Selanjutnya adalah ular, bergerak menggunakan otot perut digunakan untuk melata. Biasanya, hewan-hewan yang bergerak dengan melata menggunakan otot perut untuk berpindah tempat.